nih Kak, habis nyanyi Yesus sayang semua. Tuhan Yesus itu sayang semua loh Kak. Bener Kak. Nggak terkecuali. Sayang adik-adik, kakak, mama, papa dan lain-lain. Betul. Setelah ini kita mau mendengarkan Inang Pendeta terlebih dahulu nih Kak. Iya nih Kak. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat bagi kita pada hari Minggu ini yaitu dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 5. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 5. Demikian dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Mari sama-sama kita mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, barusan kita nih Kak mendengarkan hukum Taurat nih Kak. Betul. Setelah kita mendengarkan hukum Taurat, kita habis ini bakal nyanyi lagi nih Kak. Nyanyi apa ya? Enaknya lagu apa Kak? Kasih Yesus Indah, indah, oh indah. Yuk. Oleh Tuhan Yesus Kristus, selalu Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk mengakui segala dosa kita. Bukan seberapa besar pelanggaran yang kita lakukan yang terpenting, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyadari, menyesali setiap pelanggaran yang kita lakukan dan kita mau mohon ampun kepada Tuhan. Untuk itu anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita merendahkan hati kita mau memohon ampun kepada Tuhan. Kita berdoa, mari sama-sama kita mengucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan membaca Nats Epistel untuk hari Minggu ini yang akan dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-45. Kita baca dari ayat 3 sampai dengan ayat 16. Oke? Kejadian 45 ayat 3 sampai dengan ayat 16. Adik-adik, kita siapkan Alkitab untuk membacakan epistel hari ini. Dari Kejadian 45 ayat 3 sampai 16. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka.
Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar darimu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, 'Beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan mendekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba, dan lembu sapi-sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari.' Lalu dipeluklah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya." Demikianlah firman Tuhan yang menjadi nats epistel bagi kita pada hari Minggu ini. Mari sama-sama kita berdoa, kita mengucapkannya bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah Kak, Ya. kita barusan dengerin Epistel. Nah, Betul. Kak tahu nggak sih kalau Apa, Kak? misalnya aku tuh sebenarnya sayang banget sama kakak loh, tapi aku tuh bingung loh cara ngungkapinnya Masa gimana. sih, Kak? Iya dong. Kayak lagu dong, Kak, itu. Iya bener. Bingung. Lagu apa tuh Kak? Bagaimana Aku harus mengatakannya.
dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman yang pertama Kak, Ya. untuk celengan nih. Apa tuh Kak? Nah, celengannya itu persembahan kita akan dikumpulkan setiap akhir bulan nih Kak. Nah, Kalau dulu kan 3 bulan Iya, sekali, sekarang sekarang setiap akhir bulan disetor ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. betul. Pengumuman yang kedua apa tuh Kak? Yang kedua pastinya dari sekolah minggu harus menjaga kesehatan nih Kak, karena Bener kita juga banget. masih online Online. ibadahnya. Nah, karena masih online, bagi adik-adik sekolah minggu jangan lupa untuk absen ya. Absennya bisa melalui yang Horong 1 ke melalui kakak, Kak Tahel, Horong 2, Abang Hegel, Horong Horong 3, 3, Abang Kevin. Betul. Atau bisa juga nih Kak komen di kolom komentar. Iya, bener Ditulis banget. nama dan horongnya. Horongnya. Betul. Yang ketiga, jangan lupa selamat ulang tahun buat adik-adik. Semoga sehat selalu, panjang umur. Selalu sehat. Betul. Oke deh. Aduh Kak, aku capek nih apalagi habis ini mau dengerin firman Tuhan deh. Males jadinya. Nggak boleh dong Kak. Kenapa? Kita tuh harus bersemangat Kak, karena memuji Tuhan itu adalah hal yang Tidak melelahkan. iya benar sekali Kak. Nah, Makanya, kita habis ini bakalan ya, dengar lagu jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan.
sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, udah ndak sabar ya mau dengarkan firman Tuhan? Waduh, Inang senang banget deh lihat anak-anak sekolah minggu udah ndak sabaran dengarkan firman Tuhan. Namun tunggu dulu, kita harus berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus sumber kehidupan kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada anak-anak sekolah minggu untuk beribadah pada hari Minggu ini. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk itu bukalah hati dan pikiran kami. Berikan hikmat dan kekuatan kepada kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sekarang ayo siapa yang cepat kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 15. Wah cuman satu ayat doang ya. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Oke, sudah dibuka Alkitabnya? Baiklah, Inang akan bacakan buat kita semua. Dan anak-anak sekolah minggu boleh mengikutinya dari tempat masing-masing. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa di sini yang rela atau yang suka disakiti oleh orang lain? Ada enggak? Enggak ada ya? Iya, enggak ada orang yang mau disakiti, bener enggak? Bener, enggak ada orang yang mau menderita karena perbuatan orang lain. Nah biasanya ketika kita disakiti orang lain, apa coba yang kita lakukan? Wah, balas dendam? Waduh, jangan. Iya ya, biasanya kalau kita disakiti orang lain, kita dihina orang lain, kita diejek orang lain, kita apa? Kita tergoda untuk membalaskan sakit hati kita, bener enggak? Iya, tapi anak-anak sekolah minggu, boleh enggak sama Tuhan kita membalas kejahatan orang lain? Enggak boleh. Firman Tuhan tadi bilang apa sama kita? Supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tapi Tuhan sakit banget loh perbuatan dia. Dia mengejek aku loh Tuhan. Iya, Tuhan tahu apa yang kau alami. Tuhan tahu apa yang kau rasakan. Dan Tuhan juga tahu bagaimana sakit hatimu kalau diperlakukan orang dengan tidak baik. Tetapi Tuhan tidak mau kita membalas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa coba? Iya betul, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Iya, kita tidak boleh, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Yang harus kita lakukan apa? Kita harus mendoakan dia. Aduh Tuhan, berat banget. Masa dia sudah buat aku nangis? Dia sudah mencuri mainanku, dia sudah melukai hatiku. Masa aku harus mendoakan dia Tuhan? Iya, walaupun sulit, tapi itu yang Tuhan inginkan. Siapa di sini yang pernah baca tentang Yusuf? Yusuf anak Yakub, ya kan? Pada saat itu Yusuf dijual abang-abangnya ke pedagang dari Mesir. Lalu dia tinggal di rumah seorang yang bernama Potifar. Istri Potifar naksir sama Yusuf. Akhirnya apa? Yusuf difitnah, ya. Dan Yusuf dimasukkan ke penjara. Tapi Yusuf balas dendam enggak? Enggak. Ada lagi loh, abang-abangnya sudah menjual dia. Tapi ketika abang-abangnya datang ke Mesir bertemu dengan Yusuf, Yusuf balas dendam enggak? Enggak.
Malah apa? Dia berbuat baik kepada abang-abangnya. Dia kasih makanan ke abang-abangnya. Nah, anak-anak sekolah minggu HKBP Sidoarjo juga harus bisa seperti itu. Ketika ada orang yang menyakiti hatimu, ya, melukai perasaanmu, jangan balaskan sakit hatimu kepadanya. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita berdoa kepada orang yang menyakiti kita. Mari kita tiru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Coba ingat-ingat ketika Tuhan Yesus disalibkan, banyak yang mengejek dia, benar gak? Yang memukul pipinya, yang meludahi Tuhan Yesus, mengolok-olok Tuhan Yesus. Sakit banget, dicambuk. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan malah mendoakan orang yang berbuat jahat kepadanya. Siapa yang ingat coba doa Tuhan Yesus kepada orang yang berdosa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus memang tidak mudah. Sulit. Inang pendeta juga sulit sekali untuk melakukan itu. Tetapi mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta Roh Kudus selalu menguatkan kita, sehingga walaupun kita disakiti, walaupun orang berbuat tidak baik kepada kita, tetapi seperti firman Tuhan hari ini, jangan ada seorang pun di antaramu yang membalaskan jahat dengan yang jahat, tetapi lakukanlah apa yang baik. Berdoalah bagi setiap orang yang menyakitimu. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Benar Tuhan, kadangkala kami tidak terima ketika kami disakiti, ketika kami diejek, ketika orang lain membuat kami menangis. Kami ingin membalaskan sakit hati kami Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kami semua bahwa kami tidak punya hak untuk membalas yang jahat dengan kejahatan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kami terus berbuat baik. Bahkan kami harus berdoa bagi setiap orang yang menyakiti hati kami. Kami harus berdoa bagi setiap orang yang berbuat jahat kepada kami. Jujur Tuhan, itu tidak mudah untuk kami lakukan. Kadangkala kami jatuh ke dalam pencobaan. Kami lemah Tuhan. Kadangkala kami tergoda untuk membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Untuk itu Bapa yang baik, berikanlah kekuatan kepada kami. Berikanlah Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami ya Bapa, untuk selalu berbuat baik, untuk berdoa bagi setiap orang yang berbuat jahat kepada kami. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan, dan Tuhan sendiri pun mendoakan orang yang berbuat jahat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, berkatilah anak-anak sekolah minggu. Berkati mereka di masa tumbuh kembang mereka. Berkati mereka dalam pergaulan sehari-hari. Berkati mereka dalam sekolahnya. Bagi yang sudah bersekolah, Engkau berkati Tuhan. Yang belum sekolah, Engkau juga berkati ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami. Berkati mereka Tuhan. Berikan umur yang panjang, berikan kesehatan, berikan hikmat dan kekuatan. Berkati setiap pekerjaan para orang tua kami. Berkati juga abang, kakak dan adik kami. Berkati semua orang-orang yang mengasihi kami dan yang kami kasihi. Berkati juga Tuhan abang-abang dan kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Berkati gereja HKBP Sidoarjo. Berkati kota di mana kami tinggal. Berkati juga bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ada yang sedang dalam keadaan sakit, khususnya anak-anak sekolah minggu, bahkan juga keluarga kami, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan. Kalau ada yang sedang bersedih, kiranya Engkau yang menghiburkan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Dengar dan sambutlah doa kami ini, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, kita ini barusan mendengarkan khotbah. Betul. Habis ini
kita akan mau- mengumpulkan persembahan. Betul. Jangan lupa adik-adik disiapkan Persembahannya celengannya, ya, terus disiapkan. dilipat, dimasukkan. Akhir bulan jangan lupa dikumpulin. Betul. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Setinggi-tingginya langit. Sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom.
Shalom, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.